Andi dari mahasiswa Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi menarik mengenai ekonomi internasional. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas. Materi yang pertama yaitu teori pertukaran dalam konteks perdagangan internasional. Teori pertukaran dalam konteks perdagangan internasional ini menjelaskan bahwa negara-negara yang akan terdorong untuk melakukan pertukaran barang dan jasa berdasarkan keunggulan relatif yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut. Dalam teori klasik seperti teori yang keunggulan absolut oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif dari David Rickard, dijelaskan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan apabila mereka berspesialisasi dalam produksi barang yang dapat dihasilkan dengan lebih efisien, kemudian menentukan dengan barang dari negara lain yang memiliki keunggulan di bidang yang berbeda. Untuk materi yang kedua yaitu ada teori perdagangan komparatif dalam perdagangan internasional. Teori perdagangan komparatif adalah konsep fundamental dalam ekonomi internasional yang menjelaskan bagaimana dan mengapa negara-negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan satu sama lain meskipun suatu negara mungkin lebih efisien dalam memproduksi semua barang dibandingkan negara lain. Dari yang ketiga yaitu ada kebijakan ekonomi internasional. Jadi kebijakan ekonomi internasional ini adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara mereka, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan memperoleh kompensasi arah serta bentuk dari pandangan dan pembayaran internasional. Untuk materi yang keempat ada kartel internasional dan diskriminasi harga. Kartel internasional dan diskriminasi harga adalah dua konsep penting dalam ekonomi yang seringkali terkait, terutama dalam konteks persaingan pasar. Kartel ini adalah perjanjian antara beberapa perusahaan untuk mengatur produksi dan harga barang dan jasa dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan mereka secara kolektif. Sedangkan diskriminasi harga di sisi lain adalah praktik di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama kepada konsumen yang berbeda tanpa alasan yang berhubungan dengan biaya produksi. Yang kelima yaitu ada perpindahan faktor produksi antar negara. Perpindahan faktor produksi antar negara adalah merupakan fenomena penting dalam ekonomi internasional yang mencakup mobilitas ekonomi, daya seperti tenaga kerja, modal, dan teknologis dari suatu negara. Proses ini dipicu oleh berbagai faktor termasuk perdagangan dalam upah, kondisi ekonomi, dan potensi keuntungan yang ditawarkan oleh masing-masing negara. Selanjutnya yaitu ada investasi internasional dan multinasionalisme. Investasi internasional adalah kegiatan penentuan modal yang dilakukan oleh individu atau perusahaan atau pemerintah dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Investasi ini mencakup berbagai bentuk seperti investasi asing langsung dan investasi portofolio. Sedangkan multinasionalisme dalam investasi merujuk pada aktivitas perusahaan multinasional atau MNC yang berpotensi di berbagai negara dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dengan memperluas operasi bisnis mereka secara global. Selanjutnya yaitu ada perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini suatu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses di mana meningkatnya pendapatan tanpa meningkatnya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Dari selanjutnya yaitu ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau foreign exchange market adalah suatu mekanisme terorganisir yang mempertumbuhkan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing yang digunakan untuk
membiayai berbagai transaksi internasional seperti perdagangan, investasi, dan pembayaran utang luar negeri. Materi yang terakhir yaitu ada perkembangan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah mekanisme yang mengatur nilai mata uang di seluruh dunia termasuk ketentuan mengenai sifat uang dan total uang yang beredar dalam bentuk kertas maupun logam. Sistem ini juga mencakup pengolahan impor dan ekspor logam mulia serta layanan perbankan seperti griyo. Tujuan utama dari sistem moneter internasional adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi global dan memfasilitasi transaksi keuangan antar negara dengan cara yang terorganisir dan transparan.